Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Ada sebuah meja di tengah tenda. Adipati Harimau Putih dan Putri Jiuju berdiri mengelilingi meja. Selain mereka berdua, hanya ada Huo Yuhao dan anggota Akademi Shrek lainnya. Bahkan tidak ada penjaga di tenda besar itu. Ini semua sesuai dengan instruksi Adipati Macan Putih. Misi pengintaian yang akan dilakukan Huo Yuhao terlalu penting bagi Kekaisaran Bintang Luo. Dan mereka harus merahasiakannya sebisa mungkin, mencegah informasi apapun bocor. Karena itu, hanya mereka bersepuluh yang ada di sana. Adik kecil Huo, ceritakan padaku tentang rencanamu, tanya Duke Harimau Putih kepada Huo Yuhao. Huo Yuhao terdiam sejenak sebelum berkata, Duke, kau boleh memanggilku dengan namaku. Dari segi usia, kau lebih tua dariku. Tidak pantas bagimu memanggilku adik kecil. Meskipun terjadi kesalahpahaman antara dia dan Adipati Harimau Putih, dia tidak dapat mengabaikan fakta bahwa Adipati Harimau Putih adalah ayahnya. Dai Hao tertawa dan berkata, baiklah, aku akan memanggilmu Yuhao. Seperti yang mulia. Huo Yuhao merasa sangat senang ketika ayahnya memanggilnya Yuhao. Setelah menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, Huo Yuhao menatap meja dan berkata, ini rencanaku. Seperti yang kukatakan kemarin, kita akan menjalankan misi pengintaian di ketinggian. Soal posisi, aku memilih ini. Sambil berbicara, Huo Yuhao mengangkat tangan kanannya. Dan seberkas cahaya keemasan melesat dari ujung jarinya, menunjuk ke sebuah titik di atas meja. Setelah melihat posisi yang ditunjuk Huo Yuhao, Adipati Macan Putih dan Putri Jiu-Jiu tercengang. Keduanya mengangkat kepala dan menatap tajam ke arah Huo Yuhao. Huo Yuhao menunjuk ke puncak gunung tertinggi di pegunungan Mingdou. Lebih penting lagi, di titik itulah cahaya Dewa Kematian pertama kali dilepaskan. Putri Jiu-Jiu ragu-ragu. Yuhao, semakin tinggi puncak gunungnya, semakin berbahaya bagimu. Pasti ada alat jiwa pengintai di sana. Bagaimana kalau kita ganti posisi? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, tempat teraman adalah tempat paling berbahaya. Tentu saja, mereka akan tahu bahwa itu adalah tempat teraman. Inilah mengapa mereka mungkin tidak sepenuhnya memperhatikannya. Saya harap Kekaisaran akan berkoordinasi dengan saya dan menyergap mereka dari sisi ini dan itu. Seperti yang dikatakannya, dia menunjuk ke dua titik di ujung berlawanan dari pegunungan Mingdou. Tunggu sebentar, Yuhao, kata Duke Macan Putih tiba-tiba. Ia mengangkat kepalanya dan menatap Huo Yuhao dengan tatapan tajam. Ia berkata, sejujurnya, tempat yang baru saja kau tunjukkan ini sebenarnya tempat yang paling ingin kami awasi. Tapi, aku tidak bisa membiarkanmu pergi ke sana. Kata-katanya yang kontradiktif membuat Huo Yuhao merasa hangat dan nyaman. Dibandingkan dengan Putri Jiu-Jiu, sepertinya dia lebih penyayang. Kenapa? Tanya Susansi ragu. Adipati Harimau Putih memandang Putri Jiu-Jiu yang saat itu wajahnya merah karena malu. Dai Hao mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke puncak tertinggi. Di tempat inilah 2000 master jiwa yang setidaknya adalah petapa jiwa terbunuh, menyebabkan kita menderita kerugian besar. Aku tidak bisa membiarkan Yuhao mengambil risiko ini. Apa? Setelah mendengar kata-katanya, semua orang dari Shrek langsung mengerti. Mereka pernah mendengar tentang cahaya Dewa Kematian sebelumnya. Mereka tidak menyangka Dewa Kematian, yang dekat dengan alat jiwa kelas 10, berada di sana. Dai Hao menghela napas dan berkata, aku yakin kalian semua bisa menebaknya. Benar.
Di sanalah Dewa Kematian Kekaisaran Matahari Bulan berada. Cahaya Dewa Kematian itu merupakan pengalaman yang tragis bagi kami. Aku yakin kalian bisa mengerti betapa terbatasnya informasi kami tentang Dewa Kematian. Lagi pula, letaknya di puncak gunung tertinggi. Itulah sebabnya aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Yu Hao, Susansi menghela napas dan berkata, kau memang tidak boleh mendekati alat jiwa itu. Yu Hao, tempat yang kau pilih ini adalah yang paling berbahaya. Aku tahu, jawab Huo Yu Hao dengan tenang. Kau tahu, saat ini, semua orang memusatkan perhatian mereka padanya. Huo Yu Hao mengangguk dan berkata, aku tahu. Aku juga seorang insinyur jiwa. Jika aku memiliki alat jiwa sekuat Dewa Kematian, aku pasti akan meletakkannya di puncak tertinggi. Kalau tidak salah ingat, jangkauan efektif Dewa Kematian adalah 5.000 meter. Untuk melintasi pegunungan Mingdou, seseorang tentu harus mendaki gunung. Dewa Kematian dapat menutupi langit dan bumi secara bersamaan. Ia berada di titik yang sepenuhnya memanfaatkan kekuatan penghancurnya. Itulah sebabnya aku berharap Dewa Kematian berada di puncak gunung ini ketika aku memilihnya. Namun, tempat paling berbahaya juga merupakan tempat teraman. Secerdas apapun para insinyur jiwa dari Kekaisaran Matahari Bulan, mereka tidak akan mengira target kita adalah Dewa Kematian. Alat jiwa ini adalah ancaman terbesar kita. Jika kita bisa mendapatkan lebih banyak informasi tentangnya, mungkin akan lebih mudah bagi kita untuk melawan Kekaisaran Matahari Bulan. Dai Hao mengerutkan kening dan berkata, tidak, ini terlalu berbahaya. Jika terjadi sesuatu padamu, bagaimana aku bisa bertanggung jawab kepada Akademi Shrek? Keberanianmu memang patut dipuji. Tapi aku tidak bisa membiarkanmu membuat pilihan yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Huo Yu Hao melunak ketika melihat tatapan tegas di mata Dai Hao. Mengenai posisi Dewa Kematian, Dai Hao tidak menyembunyikan apapun. Jika ia mempertimbangkan keuntungan bagi Kekaisaran, ia pasti akan membiarkan Huo Yu Hao melakukan pengawasan. Jika ia berhasil, Kekaisaran Bintang Luo akan sangat diuntungkan. Namun, dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia mengungkapkan segalanya. Tidak heran bawahannya begitu setia kepadanya. Duke Macan Putih sangat berpengaruh di militer. Akan sangat bagus jika dia bukan ayah Huo Yu Hao. Jika itu masalahnya, Huo Yu Hao mungkin akan mengorbankan segalanya untuk membantunya. Melihat tatapan bingung Huo Yu Hao, Dai Hao melanjutkan, pilih tempat lain. Kami akan terus berkoordinasi denganmu. Bahkan jika kau ingin mengamati posisi Dewa Kematian, kita harus mencobanya dari tempat lain terlebih dahulu. Kita harus memastikan kau aman sebelum kita merencanakan hal lain. Huo Yu Hao terdiam sejenak sebelum berkata, Duke Macan Putih. Aku sangat yakin, sebaiknya kita mencobanya untuk pertama kali karena ini yang paling mendadak. Pasti ada banyak alat jiwa di sekitar Dewa Kematian. Namun, jangkauannya terbatas. Di antara semuanya, beberapa alat jiwa yang bisa mendeteksiku hanya efektif dalam jarak dekat. Lagi pula, kau sudah tahu betapa hebatnya kemampuan deteksiku. Jika satu arah, aku bisa memeriksa benda-benda dari jarak hingga 7 km. Ini berarti aku bahkan tidak perlu memasuki jangkauan efektif cahaya Dewa Kematian untuk mengamatinya. Mengenai seberapa banyak yang bisa kutemukan, itu tergantung pada keberuntunganku. Adipati Harimau Putih terpesona saat mendengar Huo Yu Hao menyebutkan jarak 7 km. Sebagai seorang titled Dou Luo, ia jelas menyadari betapa pentingnya memiliki kekuatan spiritual yang kuat. Semakin sulit untuk maju lebih jauh setelah menjadi titled Dou Luo. Ada dua rintangan penting yang harus diatasi. Pertama,
tubuh Titled Dou Luo harus mampu menahan kekuatan jiwa yang semakin besar. Kedua, Titled Dou Luo harus memiliki kekuatan spiritual yang cukup untuk mengendalikan dan memanggil kekuatan jiwanya yang telah ditingkatkan. Keduanya penting. Seorang Titled Dou Luo hanya bisa mencapai tingkat berikutnya jika kedua faktor tersebut berjalan beriringan. Perbedaan antara setiap tingkat setelah menjadi Titled Dou Luo sangatlah besar. Huo Yuhao berkata bahwa ia bisa mengamati hingga 7.000 meter dalam satu arah. Ini adalah pertama kalinya Dai Hao mendengar kekuatan spiritual sebesar itu. Di antara semua Titled Dou Luo yang ia kenal, ia tidak mengenal siapapun yang sekuat itu. Memiliki kekuatan spiritual sekuat itu sangat cocok untuk keperluan pengawasan. Bahkan dengan alat jiwa pengintai kekaisaran matahari dan bulan, mereka seharusnya tidak dapat mendeteksinya dari jarak sejauh itu. Huo Yuhao seperti alat jiwa kelas 9. Su Jiu sangat gembira dan menatap Dai Hao. Marsekal, niatnya langsung dipahami. Bagi Kekaisaran Bintang Luo, memeriksa Dewa Kematian terlalu penting. Dai Hao menarik napas dalam-dalam dan menatap Huo Yuhao dengan serius sebelum bertanya, "Jika kamu benar-benar ingin mengamati Dewa Kematian, bagaimana kamu ingin kami mendukungmu?" Huo Yuhao menjawab, "Aku ingin kau berpura-pura menyerang untuk menarik perhatian Kekaisaran Matahari Bulan dan menciptakan peluang bagiku. Di saat yang sama, aku membutuhkan seorang Titled Dou Luo yang mahir terbang untuk mengirimku tinggi ke langit, semakin tinggi semakin baik. 5.000 meter adalah minimumnya. Jika ketinggian yang lebih tinggi memungkinkan, kuharap kau bisa mengirimku lebih tinggi lagi. Itu akan jauh lebih aman." Duke Macan Putih mengangguk sedikit dan berkata, "Yuhao, izinkan aku bertanya sekali lagi. Apa kau yakin? Sekalipun kau tidak berhasil, tidak apa-apa. Aku perlu memastikan keselamatanmu." Dai Hao sangat terkesan dengan kata-kata Huo Yuhao. Saat ini, pasukan lapangan barat laut sedang kekurangan pengawasan. Kedatangan Huo Yuhao akan sangat membantu mereka dalam hal ini. Jika dia tidak sedang membual, Kekaisaran Bintang Luo akan sangat terbantu dalam perang ini. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, "Tidak ada yang absolut di dunia ini, dan setiap orang hanya punya satu nyawa. Tentu saja aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menjamin keselamatanku sendiri. Aku 80% yakin akan lolos tanpa cedera. Tapi aku hanya 20 hingga 30% yakin bisa mengawasi Dewa Kematian dengan jelas. Lagi pula, itu adalah alat jiwa nomor 1 di Kekaisaran Matahari Bulan. Aku yakin ada banyak batasan untuk itu. Sekalipun kekuatan spiritualku bisa melahapnya, aku tidak yakin bisa menemukan apapun tentangnya." Adipati Macan Putih mengangguk pelan. "Baiklah, Yuhao, kalau begitu aku akan mengandalkanmu. Selama kau bisa kembali dengan selamat, aku akan menganggapnya sebagai jasa besar. Jika kau bisa mengetahui apa yang terjadi dengan Dewa Kematian, aku pasti akan menjamin kau akan menjadi Viskon dan komandan legionmu sendiri." Su Jiu tercengang mendengar kata-katanya. Ia sangat memahami Duke Macan Putih. Sangat sulit untuk mendapatkan promosi di bawahnya. Namun, jika seseorang berhasil, itu pasti akan sangat baik. Namun, tidak ada jalan pintas. Seseorang harus mendapatkan promosinya melalui usahanya sendiri. Tawaran Dai Hao untuk menjadikan Huo Yuhao seorang komandan legiun belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan jauh melampaui tawarannya untuk menjadikannya seorang Viskon. Lagi pula, mengingat kultivasi dan latar belakang Huo Yuhao sebagai murid Akademi Shrek. Menjadi seorang Viskon bukanlah apa-apa baginya jika ia bersedia bergabung dengan Kekaisaran Bintang Luo. Baiklah, Huo Yuhao setuju.
Adipati Macan Putih menunjuk ke meja dan mulai menjelaskan penilaian pasukan lapangan barat laut terhadap pegunungan Mingdou, sambil mendiskusikan rencananya dengan Huo Yuhao. Menurut Adipati Macan Putih, misi pengintaian ini sangat penting, dan mereka tidak bisa terburu-buru. Mereka harus mencari malam yang gelap, dan anginnya harus kencang. Jika bulan terlalu terang dan jarak pandang jelas, keselamatan Huo Yuhao akan terancam. Namun, ia terkejut karena pendapat Huo Yuhao sangat bertolak belakang dengannya. Huo Yuhao ingin mencari hari dengan visibilitas tinggi untuk melakukan pengintaiannya. Alasannya sangat sederhana, ia mampu menyembunyikan diri di udara dengan imitasinya. Dan tidak dapat dideteksi oleh mata telanjang. Saat cuaca cerah, musuh-musuhnya akan dapat melihat segala sesuatu di langit ketika mereka mengangkat kepala. Lebih mudah bagi mereka untuk ceroboh. Mereka merencanakan misi itu sepanjang pagi. Waktu makan siang barulah mereka sepakat untuk menyelesaikannya. Saat keluar dari tenda, Huo Yuhao mendongak menatap langit. Langit tampak cerah tanpa awan. Langit yang cerah bagaikan batu safir raksasa. Sinar matahari yang menyilaukan memenuhi dunia dengan aura cahaya. Cuacanya sangat bagus. Senyum tipis tersungging di bibir Huo Yuhao. Ia berbalik dan berjalan menuju tendanya. Setelah kembali, ia menenangkan pikirannya sejenak sebelum pergi makan siang. Tang Wutong keluar dari tendanya di belakang Huo Yuhao. Ia berhasil melihat profil samping Huo Yuhao yang sedang menatap langit. Saat sinar matahari menyinari wajahnya yang agak pucat. Senyum tipis di wajahnya membuat Tang Wutong sedikit merasa aneh. Kenapa ada rasa putus asa yang bisa kurasakan dari senyumnya? Jangan bilang dia ingin bunuh diri. Setelah kembali ke tendanya, Huo Yuhao mencuci muka untuk menyegarkan diri. Tang Wutong tidak salah lihat. Kondisi mentalnya agak aneh. Sejak ia menyadari bahwa kekuatan jiwa Tang Wutong tidak bisa menyatu dengannya. Ia merasa sangat sedih. Benua Douluo begitu luas. Jika Donger sudah melupakanku, bagaimana aku bisa menemukannya? Tang Wutong bukan Donger. Jadi di mana dia? Jangan bilang Donger sudah. Karena pikiran-pikiran yang membingungkan dan rumit ini, ia merasa sedikit hampa. Ia telah melalui terlalu banyak hal selama setahun terakhir. Sejak ia pergi ke hutan matahari terbenam untuk mencari rumput patah hati kerinduan untuk Wang Donger, ia tak pernah sepenuhnya menghabiskan waktu bersamanya. Setelah itu, Wang Qiwer mengorbankan dirinya, dan Wang Donger pun koma. Ia memasuki kondisi mental yang nyaris terpuruk setelah itu. Kalau bukan karena ketahanan mentalnya yang amat kuat, dia pasti sudah hancur. Ia telah membuat dirinya mati rasa dengan menyibukkan diri. Dari gelombang monster, pembangunan pagoda roh, hingga pengenalannya terhadap Dai Luoli. Ia berusaha menahan diri untuk tidak memikirkan Wang Donger dan Wang Qiwer. Ia telah melewati setiap hari karena itu. Namun, kemunculan Tang Wutong mengubah segalanya. Kemunculannya telah menghidupkan kembali harapannya. Namun, harapan itu pupus untuk terakhir kalinya, dan ia kembali merasa sangat terpukul. Dampaknya terhadap dirinya sungguh tak terbayangkan. Ketenangan luarnya sebenarnya merupakan cerminan depresi batinnya yang mendalam. Yang paling menakutkan adalah ketika seseorang kehilangan semua harapan. Kemungkinan besar, kondisi mental Huo Yuhao saat ini menjadi alasan mengapa ia bersikeras mengamati Dewa Kematian. Dalam pertemuan hari ini, ada satu hal yang belum pernah ia sebutkan. Dewa Kematian adalah alat jiwa terkuat yang dimiliki Kekaisaran Matahari dan Bulan. Di saat yang sama, alat itu dikendalikan oleh insinyur jiwa terkuat di Kekaisaran Matahari dan Bulan, Dewa Kematian. Douro,
Tak seorang pun tahu betapa hebatnya kemampuan Dewa Kematian, dan hanya sedikit yang tahu seperti apa rupanya. Dalam situasi seperti itu, Huo Yuhao menghadapi risiko besar saat menjalankan misi pengintaian ini. Namun, ia tak peduli lagi. Ia bahkan berpikir bahwa mati dalam misi ini mungkin akan melegakan. Dai Luoli tahu identitas aslinya. Jika dia mati, Dai Luoli pasti akan memberitahu Duke Macan Putih tentang identitas aslinya. Ketika itu terjadi, apakah Dai Hao akan patah hati? Jika iya, itu akan menjadi semacam balas dendam untuk Dai Hao. Dia telah mengirim putranya sendiri ke medan perang tanpa harapan. Sungguh frustasi memikirkan hal itu. Adapun Wang Dongya, meskipun ia masih hidup, ia sudah melupakannya. Mungkin kematiannya akan baik untuknya. Keluarganya tidak menceritakan apapun tentangnya, meskipun ia telah sadar kembali. Ini pasti berarti mereka tidak bahagia dengannya. Mungkin kematiannya akan menandai awal yang baru baginya. Ketika seseorang pasrah pada takdir, banyak pikiran mereka yang menyimpang dari norma. Huo Yuhao persis seperti itu sekarang. Mengenai misinya, ia sudah siap menghadapi kemungkinan terburuk. Makan siang berlangsung sangat damai. Tak ada yang bisa membedakannya. Huo Yuhao bahkan mengobrol dan tertawa bersama rekan-rekannya. Setelah makan siang, Susansi bertanya kepada Huo Yuhao, "Yuhao, apakah kamu akan pergi malam ini?" Huo Yuhao mengangguk dan berkata, "Lebih baik pergi lebih awal. Setidaknya masalahnya akan selesai lebih cepat." Susansi mengerutkan kening dan berkata, "Apa maksudmu dengan tenang?" Kedengarannya buruk. "Yuhao, kau harus berhati-hati. Kami akan berkoordinasi denganmu dari langit dan darat hari ini. Jangan terlibat dalam pertempuran apapun yang kau temukan. Kembalilah segera setelah memindai area ini sekali." "Baiklah." Huo Yuhao segera menerima kata-katanya. Tang Wutong terus meliriknya dari samping. Entah kenapa, ia merasa sangat tegang apapun yang dikatakan Huo Yuhao. Ia belum pernah merasakan perasaan seperti itu sebelumnya. Perasaan ini semakin terasa ketika ia melihat ekspresi Huo Yuhao saat tersenyum. Tentu saja tidak ada yang salah dengannya, kan? Kenapa aku begitu khawatir tentang keselamatannya? Hanya karena kita berada di perahu yang sama? Tang Wutong juga tidak mengerti mengapa dia berada dalam kondisi seperti itu. Namun, dia punya firasat bahwa misi malam ini tidak akan berjalan semulus itu. Mungkin dia benar-benar akan menghadapi bahaya. "Biarkan aku berhubungan dengannya di langit malam ini," kata Tang Wutong tiba-tiba. Oh, Huo Yuhao sedikit tertegun saat ia mendongak menatap Tang Wutong. Yang ia lihat hanyalah raut wajah Tang Wutong yang sedikit cemas. Tang Wutong adalah yang paling mahir terbang di antara mereka yang berasal dari akademi ini. Tak hanya jiwa bela dirinya yang mahir terbang, ia bahkan seorang petapa jiwa. Ye Gui adalah yang terbaik kedua. Jiwa bela diri suci Ye Gui mampu melepaskan sayap malaikat dan terbang bebas di udara. Namun, cahaya dari jiwa bela dirinya terlalu kuat. Dan akan terlalu jelas terlihat di langit malam. Karena itu, ia hanya bisa menggunakan alat jiwa tipe terbang. Susansi mengangguk dan berkata, "Ide bagus. Ayo kita semua bertindak malam ini." Huo Yuhao berpikir sejenak sebelum berkata, "Baiklah, kalau begitu aku akan membuat rencana." Kita tidak boleh gegabah. Tang Wutong dan Ye Gui bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan Huo Yuhao dari udara, sementara Susansi dan yang lainnya akan bekerja dengannya dari darat. Lagi pula, perpindahan dunia bawah misterius milik Susansi membuatnya jauh lebih mudah untuk berkomunikasi dengan Huo Yuhao. Setelah peningkatan yang ia terima dari kura-kura emas,
Perpindahan dunia bawah misteriusnya dapat bekerja pada jarak yang jauh lebih jauh. Setelah selesai merencanakan, Huo Yuhao segera kembali ke tendanya untuk bermeditasi. Memulihkan kondisinya hingga mencapai kondisi prima. Yang lainnya pun melakukan hal yang sama. Selama meditasinya, waktu berlalu sangat cepat. Ketika ia terbangun, langit sudah gelap. Teknik langit misterius mengalir di tubuhnya, dan kekuatan jiwanya melonjak kuat. Qi-nya juga mengalir kuat di tubuhnya. Di bawah kendalinya, kekuatan jiwanya terus bertransformasi. Terkadang, kekuatan itu menyatu sepenuhnya dengan kekuatan spiritualnya. Di lain waktu, kekuatan itu berubah menjadi es tertinggi murni, dan suhu tubuhnya turun drastis. Dua jiwa bela diri yang dimilikinya terus-menerus bertukar. Setelah bermeditasi sepanjang sore, kondisi mental Huo Yuhao jauh lebih baik. Jejak warna ungu melintas di matanya. Dan dia memperlihatkan ekspresi kehilangan. Rasanya aku tidak hidup untuk diriku sendiri dalam hidup ini. Aku berkultivasi untuk membalas dendam. Aku ingin berkembang agar saudara Skydream dan yang lainnya bisa bertahan hidup. Tapi bagaimana dengan diriku sendiri? Rasanya aku tidak punya apa-apa sekarang. Ibuku telah meninggal. Tidak ada kabar tentang Donger, dan Qiwer mengorbankan dirinya sendiri. Senyum pahit muncul di wajahnya. Ia memejamkan mata dan membiarkan kepahitan ini memudar. Tiba-tiba, ia berdiri dan berjalan keluar dari tendanya. Begitu ia keluar, ia menenangkan diri, dan menjadi luar biasa tenang. Ia telah memasuki kondisi yang sama sekali berbeda. Adipati Macan Putih telah mengumpulkan pasukannya di tenda komandan. Para perwira dari 10 Legiun Insinyur Jiwa. Kecuali 2 orang yang pergi untuk memperkuat Kekaisaran Jiwa Surgawi, semuanya ada di tenda. Serangkaian perintah diturunkan. Sekalipun mereka menyerang, mereka harus melakukannya dengan benar. Instruksi Duke Macan Putih bukanlah untuk menyerang secara membabi buta. Sebaliknya, ia memerintahkan mereka untuk menyerang secara bersamaan. Mereka dibagi menjadi 2 kelompok berbeda. Dan tidak ada prajurit biasa yang terlibat. Operasi ini akan sepenuhnya dilakukan oleh Legiun Insinyur Jiwa. Instruksi Adipati Macan Putih adalah agar Legiun Insinyur Jiwa dibagi menjadi 2 rute berbeda untuk meredam ancaman Dewa Kematian. Mereka akan menyerang ujung-ujung pegunungan Mingdou yang berseberangan. Instruksi Adipati Harimau Putih telah tersampaikan sepenuhnya saat Huo Yuhao masuk ke tenda. Setelah memasuki tenda, Adipati Harimau Putih dan Huo Yuhao saling berpandangan. Adipati Harimau Putih mengangguk. Huo Yuhao tampak sangat tenang, dan sama sekali tidak gentar. Apa dia benar-benar baru berusia 20 tahun? Jarang sekali ada orang yang tetap setenang itu, bahkan dengan tanggung jawab sebesar itu di pundaknya. Adipati Harimau Putih mengangguk ke arah Huo Yuhao sebagai tanda penghormatan kepadanya, dia tampak kagum. Huo Yuhao juga mengangguk untuk memberi isyarat bahwa dia siap. Kita akan mengikuti rencana dan bergerak, teriak Duke Harimau Putih, dan misi pun dimulai. Semua perwira Legiun Insinyur Jiwa segera bergerak keluar dan mengerahkan pasukannya. Dai Hao berjalan ke arah Huo Yuhao dan mengangkat tangan kanannya, lalu menempelkannya di bahu Huo Yuhao. Ia berkata, "Apa kabar? Yuhao, sudah siap?" Huo Yuhao mengangguk pelan. "Aku siap." Dai Hao menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kita akan mulai dari sini. Kita akan berangkat 15 menit lagi." Kita, Huo Yuhao sedikit ragu saat dia melihat Dai Hao.